Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Senang sekali, alhamdulillah saya Mona Ratuliu bisa kembali menemani Anda pada pagi hari ini dalam Curhat Bareng Ustadz, sebuah program di mana Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun masalah Anda yang agak-agaknya sulit ditemukan jalan keluarnya. Dan insya Allah Ustadz kita hari ini akan memberikan jalan keluar atas permasalahan Anda dan menenteramkan hati Anda pastinya. Dan yang sudah hadir pada pagi hari ini, pagi-pagi sudah hadir ke hadapan Anda seorang Ustadz, yaitu Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Udah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz? Terkendali, sehat. Nah, hari ini Ustadz, ini adalah edisi khusus menjawab email. Karena banyak sekali email yang masuk pemirsa di cbu@an.tv. Jadi hari ini adalah episode khusus untuk menjawab email-email dari Anda ya Ustadz ya. Siap Ustadz? Siap. Baik, sebelum kita memulai acara ini dan sebelum Anda juga memulai hari-hari Anda, ada baiknya dibuka dulu dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan bagi kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang mengantarkan pada pengamalan. Amin. Ya. Baik, pemirsa Antv, seperti yang saya bilang tadi banyak sekali email nih Ustadz yang masuk. Dan setiap harinya biasanya kita hanya bisa membacakan satu email, selebihnya penelpon. Nah, hari ini kita membacakan beberapa email yang sudah masuk. Dan yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada namanya, tapi saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Dari mulai perkawinan suami saya suka selingkuh. Nah, ini kayaknya banyak ditemukan akhir-akhir ini Ustadz ya. Karena saya sakit hati, saya pun membalasnya dengan selingkuh juga. Namun suami saya diam saja. Bagaimana ya, apakah saya salah karena membalasnya, dan bagaimana cara menyadarkan suami saya? Mungkin bagaimana alternatifnya kira-kira menyadarkan suami tanpa harus membalas gitu Ustaz? Iya, pertama bahwa tidak boleh kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Di dalam surat Fusilat ayat 34, Allah berfirman sederhana, wala tastawil hasanata wala sayiat idfa billati hiya ahsan. Bila akhir ayat, bahwa sesungguhnya tidak sama antara kejahatan dengan kebenaran dengan kebaikan. Artinya jangan sampai kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Sebab kalau kita kecurian, Mbak Muna kecurian, jangan ganti mencuri. Loh, kenapa kamu mencuri? Habis karena saya kemarin kecurian. Handphone saya hilang, saya curi iya, handphone orang aja gitu ya. Sama aja bohong, sama-sama pencuri kalau begitu. Jadi selingkuh jangan dibalas dengan selingkuh. Memang ada beberapa adab di dalam Islam. Kalau melihat satu man ro'a minkum mungkaron, kalau kamu melihat satu kemungkaran, satu hal yang melanggar dari norma-norma ajaran-ajaran agama, maka fal yughayyir biyadihi. Kita harus bisa merubah. Bagaimana suami kita ini dirubah untuk menuju yang lebih baik. Bahwa orang itu senang pada orang lain, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, itu wajar. Karena kadang-kadang orang itu inginnya hidupnya ada variasi, masa rasa gudeg, terus kadang-kadang rasa rendang, rasa itu semuanya. Tentu tidak boleh filsafat kayak orang-orang Arab kadang-kadang tanya gini, kalau kita mau makan daging kambing, kenapa harus beli kambing? Cukup beli sate katanya. Jadi yang praktis, yang ekonomis. Tentu fungsi bahwa suami istri itu adalah ikatan yang diikat dengan ikatan agama yang suci, jangan dinodai dengan sesuatu yang tidak benar. Bahwa Rasulullah sendiri mengakui bahwa biasanya ada kecenderungan, ada hukum gosen atau masa entropi. Suami istri itu kecintaannya kadang-kadang berkurang karena kadang-kadang lihat istri orang itu kadang-kadang lebih menarik lebih itu. Gitu ya? Makanya Rasulullah bersabda, nah kalau kamu tertarik dengan kecantikan orang lain, maka salurkan kepada istrimu. Lalu bagaimana menyadarkannya? Sekali lagi jangan dibalas selingkuh dengan selingkuh. Karena itu Anda sama-sama jeleknya, sama-sama selingkuhnya. Menyadarkan itu ada beberapa hal. Satu, cari bertahkim atau orang ketiga. Karena tidak mungkin kalau kita face to face sering menjadi salah paham, jadi nanti pertengkaran. Malah jadi amarah ya Ustaz, iya, jadi pertengkaran. Karena apalagi laki-laki itu kadang-kadang muncul ego dan superioritasnya. Dia memang pemimpin, tapi kalau yang jadi masalah adalah sok pemimpin itu. Jadi sok pemimpinnya itu jadi masalah. Kadang-kadang kalau orang Jawa bilang lanang itu olo-olo minta menang, maksudnya walaupun dia itu salah, kadang-kadang kalau dominan itu ingin disalahin gitu ya. Iya, dia pengen orang kuasa itu walaupun salah kan dia tidak mau disalahkan. Jadi walaupun dia salah tetap menang. Itu persis kalau peristiwa Zulaikha dengan Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf alaihissalam itu jelas dia tidak salah, tapi yang kuasa adalah Zulaikha, maka yang dipenjara tetap Nabi Yusuf. Padahal jelas yang memperkosa adalah Zulaikha. Lah suami kadang-kadang muncul egonya seperti itu, maka perlu orang ketiga. Syukur ada komunitas, karena dengan komunitas itu akan tahu bagaimana bahayanya selingkuh dan apa sih nikmat sesaat membawa sengsara yang sampai hari kiamat nanti. Karena itu ibarat racun. Minuman itu enak, enak sekali itu minuman. Tapi kalau kita minum, padahal ada racun, enaknya hanya sejengkal. Tapi racunnya bisa berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau ada mengandung arsenik, malah langsung billahi taufik wal hidayah. Nah, jadi sesungguhnya sadarilah bahaya dari sekecil apapun itu dosa, itu membawa madarat dan kesengsaraan di dunia aja dia tidak tenang, apalagi di akhirat. Karena orang-orang yang melanggar maksiat itu nanti akan dibikin hidupnya tidak akan tenang. Dan sadarilah bahwa seenak apapun, senikmat apapun orang selingkuh itu pasti dikendala oleh satu nurani yang bertentangan. Baik. Ya Ibu dimanapun Anda berada, dari manis2404@yahoo.com, semoga jawaban dari Ustadz tadi bisa menyelesaikan masalah rumah tangga Anda. Sekali lagi, selingkuh jangan dibalas dengan selingkuh ya Ustadz ya. Baik, kami akan kembali lagi saat lagi dan jangan kemana-mana, tetap di Curhat bareng Ustadz. Kembali lagi di Curhat bareng Ustadz. Selamat menunaikan sholat subuh juga untuk Anda semuanya. Dan masih bersama saya Mona Ratuliu dan juga di sebelah saya masih ada Ustadz Wijayanto ya Ustadz ya. Iya. Hari ini kami menjawabkan email-email yang masuk. Jadi episode ini adalah episode khusus menjawab email karena banyak sekali email yang masuk ke cbu@an.tv. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan email, pertanyaan via email silahkan karena kami masih akan hadir dalam episode yang khusus untuk menjawab email. Iya, Ustadz. karena kita punya utang banyak Banyak kata sekali, Nabi, hutang itu adalah sebuah amanah yang kata Nabi itu keresahan di waktu malam dan beban di waktu siang. Maka matlul ghani dulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal ada kesempatan itu kedoliman. Nah biasanya ini lupa. Kita kalau sudah hutang sama orang sering lupa. Itu dia, jangan sampai pemirsa Antv juga nggak bisa tidur gara-gara kita belum jawab email ya Ustaz. Okay. Baik, email yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Wah Pak Ustadz terus nih yang disapa, Iya. saya belum pernah disapa. Saya pernah dihianati oleh teman saya, masalahnya tentang bisnis. Dia menipu saya dan menyebabkan saya rugi jutaan rupiah. Sudah lama tidak ada hubungan dengan dia lagi. Tapi sekarang dia menghubungi saya dan meminta pertolongan. Iya. Saya masih dendam dengan dia. Bagaimana ya caranya agar saya bisa menghilangkan dendam saya dan belajar ikhlas? Rasanya meminta ganti rugi adalah hal yang paling saya inginkan. Dari isumu96@yahoo.com. Iya. Bagaimana nih Ustadz? Islam ini kan agama yang sangat realistis, mengcover bahwa kehidupan manusia itu pasti melibatkan perasaan. Jadi tidak serta-merta hukumnya begini, hukumnya begitu. Bahwa orang ada perasaan, dia pernah dendam, dia pernah itu wajar. Tapi bagaimana kita memanage perasaan itu? Karena Rasulullah sendiri itu pernah sulit juga menghilangkan masa lalu. Orang kan tidak mudah untuk, apalagi kalau itu wanita, kadang-kadang kuat sekali menyimpan memori. Wanita itu sekali dicium dia ingat sampai hari kiamat. Tapi kalau laki-laki enggak, asal nyium orang lain yang satu sudah dilupakan. Iya kan itu. Jadi Rasulullah pernah di dalam satu kesempatan biasa memberi tausiah berkhutbah itu, tiba-tiba di depan persis itu Wahsy itu di akhir hayatnya itu masuk Islam. Maka akhir hayatnya masuk Islam padahal Wahsy itu tahu persis bagaimana dulu membunuh paman Rasulullah namanya Hamzah. Dan bersama Hindun yang membelah dadanya dan ambil hatinya dan dimakan oleh Hindun itu. Maka tahu persis, maka Rasulullah mengatakan gini, Wahsy, saya sebenarnya sudah maafkan kamu, saya tidak ada dendam, cuman saya mengingatkan kesedihan saya, maka tolong kalau kamu ada taklim, ada pengajian, ada khutbah, jangan duduk persis di depanku.
Kamu agak geser ke sana supaya tidak langsung face to face gitu. Supaya kita tidak langsung menatap dari muka ke muka mengingatkan. Jadi Rasulullah sendiri itu setelah manusiawinya kadang-kadang pernah dikecewakan, pernah ditipu, pernah apalagi tahu dengan mata kepala sendiri paman beliau ditombak dan dibelah dadanya. Bahwa Mas siapa tadi ditipu oleh temannya itu wajar saja, tetapi sekarang realistis saja bahwa hutang itu harus disaur. Memang iya, dia harus dikembalikan hutang itu karena memang hukul ibad atau hak-hak hamba itu adalah yang pertama kali dihisap setelah sholat itu sendiri. Jadi besok setelah sholat dihisap itu hak-hak hamba, hukul ibad itu dipertanyakan. Maka ada orang yang pailit, banyak sekali pahalanya tapi tiba-tiba mau masuk surga masih kurang amalnya karena dikurangi. Oh, kamu pernah digosipin, dia pernah gosip dengan orang lain, dia pernah hutang nggak bayar dan yang lain-lain. Maka tugas bagi orang yang menghutangi adalah menagihnya. Kemudian perasaan dendam itu belajar bisa sabarnya ini ya, loh, Ustadz, yang kedua susah. bagaimana belajar memanage hati tadi. Manajemen hati itu memang tidak semudah memanage fisik kita. Karena hati Lebih itu mudah kan memanage uang malah ya iya, Ustadz kayaknya. makanya kadang-kadang sakit hati dengan sakit gigi itu lebih mudah mengobati sakit gigi. Ya. Makanya sekarang bagaimana akhlak itu kita terapkan. Di dalam terminologi Islam ada satu akhlak di mana orang itu boleh punya perasaan, artinya orang boleh sekedar supaya silaturahmi terjaga, tetapi dia mensyaratkan bahwa dia hutang juga harus disaur. Itu akhlak Nabi Musa. Nabi Musa itu akhlaknya one by one. Kalau kamu mukul sekali ya saya balas dengan sekali. Itu. Syukur akhlak Nabi Isa. Nabi Isa itu akhlaknya kalau tadi adil, ini ikram. Kalau kamu mukul sekali saya maafkan. Maka Nabi Isa itu sering filsafatnya kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan supaya imbang sekalian. Itu ya. Yang ketiga akan lebih baik kalau memaafkannya. Artinya apa? Bahwa kamu itu dulu mukul saya, maka sekarang malah dikasih obat merah biar kamu barangkali sakit ini diobati, besok kalau udah sehat mukul lagi misalnya gitu. Itu didoakan kebaikan. Rasulullah itu kalau disakiti malah mendoakan kebaikan atas yang menyakiti itu. Nah, ini akan indah sekali tapi sulit. Nah, maka dari itu sekarang bagaimana hutang piutang itu dibereskan. Ayat terpanjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah mengenai hutang piutang. Karena memang betapa kita ini sudah rukun baik-baik, kita jadi host lama gitu. Nanti begitu hutang piutang, sudah mulai ada teman pertengkaran. saudara juga jadi teman jadi musuh yang masalah paling kejam, justru teman yang paling dekat ini. Maka sekarang bagaimana kita bisa memanage hutang piutang itu dibereskan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan itu. Kalau itu minta tolong malah lebih fair. Udah minta tolong aja saya kasih saja. Kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa. Daripada hutang tapi nggak mengembalikan, itu akan melukai hati. Nah, saya rasa kalau dia minta tolong, ada kemampuan, tolong saja. Tapi kalau nggak memungkinkan, karena dia sudah menyakiti, ya sudah. Yang penting tidak putus silaturahim. Begini saja, saya akan tolong kalau utang yang kamu dulu itu kamu kembalikan. Ya kalau itu menjadi syarat dan akadnya, ya nggak apa-apa. Itu hak yang harus kita terima. Bicara akan jadi lebih baik ya Ustadz ya. Itu jauh lebih baik. Baik, pemirsa di rumah, bagi Anda yang belum dibacakan emailnya, kita belajar bersabar dulu karena kami akan kembali lagi sesaat lagi. Kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz, edisi khusus membacakan email dari Anda. Dan ada satu lagi nih Ustadz, email yang harus dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dalam kesulitan, saya kadang datang ke paranormal atau Pak Kiai. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Soalnya kok pakai predikat haji? Apakah ini bisa dikategorikan sebagai ikhtiar atau musyrik? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz, terima kasih. Dari langitbiru@yahoo.co.id. Gimana nih Pak Ustadz? Kan pakai predikat haji. Iya lagi. Apakah ini memang jalur Islam jangan-jangan apa itu gimana? jadi kamuflase karena setan itu kalau
masuk kepada orang Islam tentu pakai sorban, pakai begitu. Kalau Kalau setan udah wajahnya pakai beneran, tato, serem pakai dong ya. iya kan. Sorban, pakai tato beneran, bukan tato gambar pink itu panuan. Jadi ada hal bahwa orang dalam kesulitan itu wajar. Bahwa hidup ini khuliqal insana fi kabad, itu manusia itu sejak lahir sudah dibekali yang namanya satu masalah. Kalau enggak bebas dari masalah mati aja. Orang mati aja masih punya masalah kok. Masalah urusannya dengan dunia, kecuali kalau bayi mati sudah no problem karena kita tidak mengenal dosa warisan. Ada hukum karma. Jadi tiba-tiba anaknya gundul, kenapa? Bapaknya tukang cukur jadi anaknya jadi gundul, enggak. Jadi prinsipnya bahwa kesulitan kita berwalijah atau bertahkim dalam bahasa Islam adalah bertahkim itu mengambil orang untuk menyelesaikan, minta didoakan, minta itu boleh saja, tetapi ikhtiar itu yang penting adalah dengan 3 hal yang harus dilakukan. 1, kekuatan ilmiah. Kalau memang kita ini ada kesulitan bidang kesehatan, ya cari orang yang tahu ilmunya, cari dokter, cari tabib, cari fisioterapi yang bagus. Itu dukun boleh, tapi dukun pijit, jangan dukun yang lain-lain itu. Karena dukun yang ramal-ramal itu orang dirinya sendiri aja nggak tahu. Iya, makanya. Itu kalau dia tahu besok matinya di mana nggak bisa mati. Besok mati Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja, dicari malaikatnya bingung nanti. Oke, yang kedua kekuatan alamiah, bahwa orang kalau misalnya sakit berobatnya dengan obat yang ada di alam ini, tidak harus di apotek. Boleh dengan kunir putih, buah naga, boleh dengan macam-macam lah, daun ini, daun itu jamu ya Ustaz, ya, itu boleh juga. Dan yang ketiga adalah kekuatan ilahiyah. Ya dengan doa atau minta berdoa, itu semuanya. Kadang-kadang kan minta didoain Ustadz. Enggak masalah, padahal doa kita sendiri. Enggak apa-apa, doa sendiri juga sama? Ya sama saja nggak ada masalah. Karena minta didoakan siapa tahu siapa yang terkabul. Cuman masalahnya adalah jangan sampai ada ikhtiar. Ikhtiar itu memang dilanjutkan, diharuskan. Di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan ad-darur yuzal. Jadi setiap yang sakit wajib berobat. Kalau dia sakit kok dia nggak mau berobat, maka dia dosa. Kalau ditakdirkan sembuh ya sembuh. Kalau ditakdirkan mati ya mati. Nggak boleh seperti itu. Kita harus mau mengusahakan. Jadi usaha ini yang penting 1, tidak melanggar akidah. Kalau disebut tadi dukun, kiai, haji, yang lain-lain apa namanya almarhum, al-hajj, macam-macam itu tadi, itu selama akidahnya benar, dengan cara kita minta tolong kepada Allah nggak ada masalah. Yang kedua dengan perilaku yang benar. Misalnya, Mona ini secara aura ini ada masalah banyak, maka harus dihilangkan dengan cara macam-macam. Misalnya dengan cara menggali kubur untuk dimakan kayak Sumanto, begitu ya nggak benar. Atau dengan dihilangkan auranya dengan dikumpuli, padahal lain jenisnya. Mandi kembang, Ustaz. Mandi kembang dan yang lain-lain, itu laisa minal Islam. Rasulullah tidak pernah menterapi orang untuk mandi kembang, berendam di sungai mana cari wahyu, nggak dapat wahyu nil. Ya itu. Oke, yang ketiga adalah bagaimana tidak merusak akhlak dan amal soleh itu sendiri. Artinya jangan sampai berobat tapi dengan akhlak yang nggak benar. Misalnya supaya kamu sembuh kamu harus nebang pohon ini, seluruh hutan di Kalimantan kau tebang. Itu merusak lingkungan, merusak akhlak itu sendiri. Dan tidak ada terapi seperti itu. Jadi kita akan menera atau menjadi indikasi, walaupun dia gelarnya haji mau kiai mau siapa itu, karena kiai itu macam-macam. Apalagi di Solo ada namanya Kiai Slamet, itu malah untuk kerbau. Jadi kita tidak bisa mempercayakan seseorang untuk pengobatan, untuk menyelesaikan masalah kalau terapinya itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ma'alaina wa ashabi. Jadi apa saja yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga pernah dilakukan oleh para sahabat yang Rasulullah membolehkannya. Misalnya ada ruqyah di zaman Rasulullah ketika ada kafilah dagang dari Cina, dia non muslim. Itu ketangkep kegigit ular, maka oleh sahabat diurut-urut, dipijit-pijit sambil dibacakan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan mengurut-urutkan, dan itu alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh, maka orang ini dihadiahi kambing. Setelah dihadiahi kambing, lapor kepada Rasulullah. Ini hebatnya sahabat. Sahabat itu kalau dapat apa-apa lapor Rasulullah. Lain dengan sekarang, host itu dapat uang banyak nggak lapor sama narasumbernya. Waduh. Jadi nyindir Pak Ustadz nih. Jangan tersinggung, kenyataannya begitu. Karena hostnya lebih mahal daripada narasumbernya. Oke, nggak apa-apa, kita nggak usah ngiri rezeki orang lain. Tapi kembali lagi Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita sekarang ini dari laporan ini Rasulullah mengatakan kalau gitu saya dapat royalti dong. Kan kamu membaca Al-Fatihah itu yang ngajari saya, maka disembelih bareng-bareng dan dimakan bareng-bareng. Artinya apa?
ruqyah atau minta tolong dengan cara pengobatan dengan bacakan Al-Fatihah, dengan cara terapi misalnya dipijit, dipakai itu silahkan saja. Tetapi tentu tetap dijaga satu dari idenya benar, caranya juga benar. Karena orang tidak boleh berpikir niatnya saja tetapi tidak melihat pada prakteknya. Jadi sistem value atau idenya benar tapi caranya juga benar. Karena Islam terikat oleh itu, kalimatul iman wa kalimatul amal. Imannya, idenya, niatnya benar, tapi caranya juga benar. Saya mau nolong Mona, tapi saya dengan cara ngerampok kayak Robin Hood misalnya. Iya, Itu nggak betul. juga ya, Ustaz. Nggak Sama benar, aja karena katanya ngambil air wudhu tapi pakai air yang kotor iya, misalnya kan, sama gitu. aja kan gitu. Oke. Baik, dan Anda dimanapun berada di sini karena nggak ada namanya nih Ustadz ya. Pengobatan alternatif itu kan banyak ya Ustadz, Ya. bukan hanya ke paranormal aja. Sekarang ada tidak- akupuntur, betul. ada yang dikop, ada yang pakai macam-macam. jamu, itu masih Iya. bisa ya Ustadz ya? Nggak masalah, seperti bekam sendiri itu terapi Rasulullah. Itu terapi berbekam Rasulullah. itu. Baik, semoga Anda menemukan jalan keluarnya. Dan ini adalah email terakhir yang dibacakan Ustadz. Jadi terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga menenangkan hati juga ya Ustadz ya. Iya, maaf sekali ini durasi kayaknya ya. Iya benar, kalau Maunya enggak sih wah pasti 2-3 akan jam. lebih panjang Iya. lagi. Email akan berusaha dibalas ya Ustadz ya. Siap, Ya, insya Allah. bagi Anda yang belum dibaca